Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang audit biaya pelatihan dan pengembangan organisasi. Informasi tentang biaya pelatihan sangat dibutuhkan untuk yang pertama, memahami keseluruhan biaya pelatihan baik yang berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, membandingkan dengan alternatif biaya lainnya. Yang ketiga, mengevaluasi proporsi biaya yang efektif untuk pengembangan administrasi dan evaluasi pelatihan. Yang keempat, mengontrol biaya pelatihan. Biaya pelatihan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya langsung. Dapat mencakup biaya infrastruktur, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya materi pelatihan, ruangan kelas, peralatan, dan biaya perjalanan. Yang kedua, biaya tidak langsung. Dapat mencakup biaya yang tidak terkait langsung dengan perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan pelatihan. Seperti biaya alat kantor, fasilitas yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan, termasuk imbal jasa bagi tenaga staf administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam melakukan audit biaya pelatihan, auditor perlu memperhatikan yang pertama, analisa cost benefit. Program pelatihan tergantung dari tujuan umum pelatihan. Akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi departemen atau unit kerja SDM dapat dipandang dari satu perspektif struktur, dua perspektif individu. Dalam menilai biaya pengembangan organisasi departemen atau unit kerja SDM, minimal mencakup komponen 1. Biaya penyempurnaan struktur organisasi departemen atau unit kerja SDM. Kedua, biaya penyempurnaan kebijaksanaan dan standarisasi sistem SDM. 3. Biaya penyempurnaan SOP SDM. 4. Biaya peningkatan teknologi dalam administrasi rutin SDM. 5. Biaya peningkatan kompetensi pejabat, staf, dan pelaksana SDM. Dari best practice penulis di bidang konsultasi SDM, maka untuk biaya kelima komponen pengembangan tersebut di atas, maka biaya-biaya yang tercakup dalamnya mencakup biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap antara lain biaya proposal pengembangan, biaya SDM terlibat, biaya tidak tetap antara lain biaya diagnosa saat ini yang tergantung dari metodologi yang digunakan, biaya implementasi, dan biaya program change management. Membahas sedikit tentang pertemuan 14 yang membahas tentang audit biaya pelatihan dan audit biaya pengembangan organisasi. Audit biaya pelatihan dibedakan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi ada dua. Untuk yang biaya langsung mencakup biaya infrastruktur, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya pelatihan, ruang kelas, peralatan, dan biaya perjalanan. Itu yang mencakup untuk biaya langsung. Sedangkan biaya yang tidak langsung mencakup biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan perancangan, pengembangan, pelaksanaan pelatihan seperti biaya kantor contohnya, dan fasilitas yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan itu tidak termasuk untuk biaya langsung. Sedangkan ada lagi termasuk imbal jasa bagi tenaga stafnya pun itu dalam hitungan biaya tidak langsung. Tenaga staf itu yang termasuk administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Untuk bab keempat tentang audit biaya pengembang organisasi. Pengembang organisasi departemen atau unit kerja SDM dapat dipandang dari satu perspektif struktur dalam arti apakah perusahaan melakukan perubahan, peningkatan fungsi atau peran unit SDM yang berdampak pada penyempurnaan kebijakan sistem-sistem proses perusahaan atau peraturan SDM. Yang poin kedua, perspektif individu dalam arti apakah perusahaan melakukan peningkatan kompetensi pejabat, staf, dan juga pelaksanaan SDM selaras dengan pola bentuk organisasi SDM tersebut. Saya akan membahas lanjutan mengenai audit biaya pelatihan. Untuk mengetahui manfaat atau benefit dari pelatihan, maka auditor harus mengkaji tujuan dari pelatihan tersebut yang sesungguhnya. Apakah untuk mengurangi biaya produksi, mengurangi biaya lembur, ataukah untuk mempertahankan pelanggan? Hampir semua riset akademis mengutarakan bahwa pelatihan memberikan manfaat. Penerapan pilot proyek pelatihan terlebih dahulu diterapkan oleh sebagian peserta untuk menentukan apakah penilaian tersebut akan diterapkan atau tidak ke seluruh pegawainya. Kita melanjutkan dari pertemuan 14 tentang audit biaya pelatihan dan audit biaya pengembangan organisasi. Dalam audit biaya pelatihan,
Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam membandingkan antara ragam biaya pelatihan, disarankan untuk menggunakan rekrutmen model, di mana pada setiap tahapan training need analysis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dilakukan perhitungan dan perbandingan biaya peralatan, fasilitas, SDM, dan material yang digunakan untuk masing-masing program pelatihan atau biaya setiap tahap dihitung dan dibandingkan dengan biaya keseluruhan program pelatihan. Menilai potensial cost pelatihan, biaya pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu biaya pelatihan langsung dan biaya pelatihan tidak langsung. Biaya pelatihan langsung mencakup biaya struktur, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya material pelatihan, biaya ruang kelas, biaya peralatan, dan biaya berjalan lainnya. Sedangkan biaya tidak langsung mencakup biaya-biaya yang tidak terkait langsung dalam perancangan dan pengembangan dan pelaksanaan pelatihan, seperti biaya alat faktor, fasilitas yang digunakan selama pelatihan, serta imbalan jasa bagi tenaga staf administrasi yang ikut dalam pelatihan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam membandingkan antara beragam biaya pelatihan, disarankan untuk menggunakan rekrutmen model, di mana setiap model tahapan training need analysis dilakukan perhitungan dan perbandingan peralatan, fasilitas, SDM, dan material yang digunakan. Untuk masing-masing perbandingan program pelatihan atau biaya setiap tahap dihitung dan dibandingkan dengan biaya keseluruhan program pelatihan. Menilai potensial benefit pelatihan. Untuk menilai manfaat benefit pelatihan, kita harus mengkaji kembali tujuan dari pelatihan yang sesungguhnya. Apakah untuk mengurangi biaya produksi, mengurangi biaya lembur, ataukah untuk mempertahankan pelanggan? Dalam hal ini, ternyata hampir semua riset ahli akademis dan praktisi mengutarakan bahwa pelatihan memberikan manfaat. Penerapan pilot proyekting, mana pelatihan yang lebih dulu diberikan pada sekelompok peserta akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menentukan apakah pelatihan tersebut akan diterapkan atau tidak diterapkan bagi seluruh pegawainya ke depannya nanti. Saya akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Pengembangan lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disampaikan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengembangan adalah penyiapan individu untuk mengemban tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Sarannya yaitu dalam pelatihan pengembangan terdapat tiga tahapan penting. Yang pertama, tahapan penilaian, kedua, tahapan pelatihan dan pengembangan, yang ketiga itu tahapan evaluasi. Dengan begitu, pelatihan dapat dikembangkan oleh karyawan yang akan menghasilkan manfaat yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.